Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, kita akan membahas tentang soal KSN Biologi tahun 2020 nomor 1. Langsung aja ke soalnya. Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang kompartemen khusus. Nah, di sini tugasnya teman-teman adalah menentukan manakah pernyataan yang benar dan manakah pernyataan yang salah. Jadi kita harus nelaah nih setiap dari pilihan yang ada dari A sampai D, menentukan pernyataan benar ataupun salah. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menentukan benar atau salahnya. Karena soal KSN ini kan analisis ya, jadi kita harus hati-hati, perlahan dan juga pasang strategi. Untuk pilihan A, sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membran kecuali membran inti. Benar atau salah? Yuk kita lihat sama-sama ya. Untuk sel darah merah, ini dia struktur dari sel darah merah. Sel darah merah memiliki membran dalam, tetapi dia tidak memiliki inti. Artinya kalau dia tidak memiliki inti, dia pun tidak memiliki membran inti. Jadi pernyataan A tadi adalah salah. Oke, untuk pernyataan B, glikolipid, fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, sisi intraseluler dan ekstraseluler. Nah, ini adalah struktur dari membran sel. Kita lihat glikolipid ya. Kemudian ini adalah bagian intrasel. Nah, ini bagian ekstrasel. Kamu bisa lihat dari gambar bahwa glikolipid itu ada di bagian ekstraseluler aja. Nah, ingat-ingat bahwa membran sel tersusun dari 3, ada lipid, ada protein, dan karbohidrat. Ingat lagi bahwa bentuk karbohidrat dalam membran sel itu ada 2 ya, glikoprotein dan glikolipid. Kalau glikolipid itu artinya glukosanya berikatan dengan lipid, jadi glikolipid. Kalau glikoprotein berarti glukosanya berikatan dengan protein, jadi glikoprotein. Nah, glikolipid dan glikoprotein ini dia berfungsi sebagai reseptor. Jadi dia selalu ada di bagian atas yang mengarah kepada ekstraseluler. Sedangkan di bagian intraseluler baik glikolipid maupun glikoprotein tidak ditemukan. Jadi glikolipid ditemukan pada kedua sisi membran. Salah ya tentunya. Oke, kita ke bagian C. Komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Kalau ingat tadi ya strukturnya dua-duanya salah. Oke. Lanjut ke D, membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme psikrofilik. Nah, kita harus tahu dulu nih, termofilik sama psikrofilik itu kayak mana ya. Organisme termofilik dan psikrofilik itu termasuk Archaebacteria. Archaebacteria itu adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Termofilik itu bakteri yang dapat hidup di suhu yang tinggi. Psikrofilik, bakteri yang dapat hidup di suhu yang rendah. Membran plasmanya tersusun atas gliserol, lipid, dan eter. Ikatan eter inilah yang memperkuat si Archaebacteria itu di suhu yang ekstrim. Selain itu, ikatannya juga itu adalah ikatan asam lemak jenuh yang kuat dan juga stabil. Dari struktur membran plasma inilah organisme Archaebacteria bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Jadi untuk pernyataan yang D bahwa membran sel organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh, berarti dia tidak betul ya, karena asam lemaknya jenuh dan dia stabil dan kuat sehingga bertahan pada lingkungan yang ekstrim. Baik, terima kasih untuk pembahasan soal nomor 1 dari KSN ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di
video berikutnya. Semoga bermanfaat.